Wonten setunggal hadis dari Ikrimah radhiyallahu taala anhu qala. Sya'ala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma Nabi an qali ta'ala. Pernah satu ketika Ibnu Abbas itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai firman Allah wa naza'na ma fi sudurihim min hillin, dan telah kami cabut dendam dari hati mereka. Jadi besok itu ahli-ahli surga itu tidak akan ada sifat dendam. Ahli-ahli surga itu di dunia juga nampak orangnya nggak pendendam, bisa balas dendam, ada kekuatan untuk balas dendam, ada jabatan untuk balas dendam, ada harta untuk balas dendam, ada kesempatan untuk balas dendam, tapi gak gelem balas dendam. Ini sifat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cerita ya, ketika Nabi itu awal-awal dakwah di Makkah, itu bagaimana perlakuan orang Mekah kepada Rasulullah SAW. Kita sering mireng dawe para ulama, cerita bagaimana perlakuan orang Mekah kepada Rasulullah SAW. Intimidasi, dikasari, diancam, dipisui, diarani sing boten sopan, bahkan sampai titik terakhir Muhammad kudu mati. Iku orang Mekah. Padahal Kanjeng Nabi niku sak mulya-mulyane menungso. Dunia beserta isinya diciptakan dengan nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seluruh malaikat diciptakan juga dengan nur cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan Nabi itu bukan main-main itu. Ketika di akhirat kelak semua orang minta syafaat kepada nabi-nabi, yang punya syafaatul uzma adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kasih sayang Nabi luar biasa. Nabi dikejar, sembunyi di gua, itu bukan main-main itu. Perjalanan Mekah ke Madinah itu bukan jarak yang dekat. Ya. Lebih sini Jakarta, ya kan? 500 kilo. Jalannya terjal, batu-batunya tajam, terik matahari begitu panas, bukan main-main. Manusia termulia kok diperlakukan seperti itu. Walhasil hijrah ke Madinah, 10 tahun buat dakwah, maka Madinah menjadi munawwarah. Maka ketika itu Islam kuat, yang memeluk Islam banyak jumlahnya. Kemudian Nabi berkeinginan kembali ke Makkah, kampung halaman di mana beliau dilahirkan di sana. Adakah Nabi membawa balas dendam? Tidak. Sampai orang-orang Mekah mengatakan, wah Muhammad sudah temannya banyak, ini pasti datang ke Mekah untuk balas dendam kepada kita. Tapi Nabi tidak sama sekali. Nabi katakan, ini hari kemenangan, tidak ada balas dendam di antara kita. Subhanallah. Akhirnya apa? Abu Sufyan yang dahulu juga menentang habis-habisan masuk agama Islam. Itu Rasulullah SAW, qudwah kita, uswah kita, memberikan contoh bahwa Nabi diperlakukan sedemikian rupa, perlakuan yang paling buruk menimpa baginda Nabi SAW. Itu belum pernah dialami oleh manusia siapapun kecuali baginda Nabi SAW.
Mula awake dhewe niku ketoke rekoso beragama, berdakwah iku wis urung ana apa-apane kita itu. Pengorbanan kita, rekoso kita, mujahadah kita, susah payah kita dalam mengamalkan agama, dalam menyebarkan agama itu belum ada apa-apanya bila dibanding dengan para sahabat, bila dibanding dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada balas dendam sama sekali, sehingga kedamaian tersebar di Makkah. Masya Allah, rukun damai. Akhirnya banyak juga orang-orang yang dahulu menentang sehingga memeluk agama Islam. Inilah dakwah yang dibuat Rasulullah SAW. Maka Ibnu Abbas bertanya mengenai ayat ini, Al-A'raf 43. Surat Al-A'raf ayat 43. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Dan telah kami cabut rasa dendam dari hati-hati mereka. Jadi besok ahli surga, di dalam surga itu orang ono balas dendam. Nah, misalnya Pak Eko mlebu surga terus diteni kain dhisik pencelean karo kau. Di surga itu adanya damai semua. Di jannah itu adanya damai semua. Damai, Mas. Senang-senang terus. Bersenang-senang terus, bersenang-senang terus. Ada awal, tidak ada akhir. Khusyuk terus, senang terus, bahagia terus, gak ada susah. Mula nak sampeyan iki nang donya kok susahe akeh, bayangke surga. Susah nang donya mati rampung. Nak mlebu surga senang terus. Setia niat ya insyaallah ya. Dunia ini ya kayak seperti ini. Sampean pengen senang terus gak mungkin iso pengen senang terus. Ya napa mboten? Sampean berpikir duit-duit akeh seneng. Saiki akeh wong stres malah sing duit-duit akeh niku. Ngene mboten? Loh, di negara-negara barat itu banyak orang kaya yang bunuh diri. Berarti kekayaan itu bukan solusi manusia tenang. Manusia tenang itu bukan kaya. Manusia tenang itu beragama, mengamalkan agama. Sudah niat insyaallah ya? Niat sudah insyaallah. Masya Allah. Qala Nabi alaihi salam. Kenapa nih? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi kok ini? Hah? Idza kana yaumul qiyamah yutabisari min yaqutal hamra. Kalau pada hari kiamat, ya dia tahu. Situ ada jinnya yang jaga tadinya. Jadi ada jin yang ikut ngaji, wis gak apa-apa. Sampeyan gak weruh to? Saya itu sering ngaji, jin ikut ngaji. Tapi saya tidak tahu. Tapi saya enggak ahli uka-uka. Aku nak ana wong kejinan terus tak tambani gak. Wong kejinan mergo gak tahu maca surat jin atau maca Quran. Gitu. Tapi banyak itu, enggak usah kaget. Banyak ulama-ulama dulu itu ketika ngaji ada jin Islam yang ikut ngaji. Coba kira sampean tok sing ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya aku sithik-sithik weruh ning kowe gak ora nak weruh aku krito malah gak sida teko sesuk ngaji sampean. Burimu lho ana jin ngaji lho. Akhirnya viral malah gak karuan. Ini majelis katong kono sing ngaji jin-jin wah medeni. Mula gak tak ceritake, cara aku ngerti ora tak ceritake sampean. Kalau pada hari kiamat didatangkan dipan. Dipan ini cara Indonesia ini apa? Ranjang ya guys, pokoknya ranjang. Min yakuta hamra, dari yakut yang berwarna merah. Pokoknya indah. Isrina milan. Yang lebarnya itu 20 mil. 20 mil ini kira-kira. Jadi kalau 1 mil itu benten Mbak piye? 1 mil itu 1,6 ya. 1,6 kilo gitu.
Kalau dikalikan dengan 20 berarti kurang lebih 32 kilo ya. Yo kira-kira gue dihitung dhewe. Aku kan ngarang itu. Yo kira-kira maksudnya gitu lah. 1,6 kilo dikali dengan 20 berarti 32 kira-kira ya pokoknya kira-kira 32 kilo. Sampean duwe ranjang piro saiki? Ranjang 2 meter wis regane ampun nek sing empuk itu. Iki ranjang yang sangat empuk ya. Jadi ranjang yang dari yakut yang berwarna merah yang lebarnya itu 20 mil. Kira-kira sing turu wong piro ya? Gitu. Masya Allah. Fi isrina laisa fi soda' wala fasl. Di dalam ranjang itu tadi tidak ada keretakan sedikit pun dan tidak ada sambungan. Los. Jadi yakut hamrok, yakut yang warna merah itu los, gak ada retak sama sekali dan tidak ada sambungannya. Yus kira-kira 32 kilo. Mu'allakun bi qudratil lail jabbar jalla jalaluhu, yang digantungkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Fayajlis alaihi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan duduk di sana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kesusahan Abu Bakar As-Siddiq itu sudah terbalaskan ya. Kemudian thumma yu'ta bisaririn min yaqutat safra ala sifatis sariril awal fayasis ali Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Di sana juga didatangkan dipan atau ranjang yang berwarna kuning, luasnya seperti yang awal tadi 20 mil. Lalu duduk di sana Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Tsumma yutabisari min yaqutat hadra ala sifatil awal fazis alaihi Utsman. Lalu didatangkan dipan juga dari yakut yang berwarna hijau. Luasnya sama 20 mil. Fayajlis alaihi Utsman bin Affan. Maka duduk di sana sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Tumayut tabi saril abyad ala sifatil awal faizus Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Dan didatangkan pula ranjang yang berwarna putih 20 mil. Duduk di sana Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Wa ya'murullahu ta'ala nusrata an tatira bihim fil hawa. Lalu Allah perintahkan ranjang-ranjang tadi untuk terbang di angkasa, terbang di angkasa. Ranjang-ranjang yang begitu luas tadi terbang di angkasa. Fatatiru bihimil usra ila tahta dhilli arsillahi ta'ala. Terbang sampai bawah pada arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ya'ti alaihim khimah min taritib, dan didatangkan kepada mereka dari khimah, yakni apa itu? Kemah-kemah itu loh. Kemah-kemah itu dari batu yang sangat indah sekali, dari intan yang sangat indah sekali. Lau jumi'at ahlus samad wal ardh asab wa kullu ma fiha min khalqillahi ta'ala. Kalaulah sekiranya penduduk langit dan bumi, wa kullu ma fiha min khalqillahi ta'ala, dan seluruh makhluk yang Allah ciptakan itu, di antara langit dan bumi itu diletakkan, ya kan? Diletakkan di dalam tenda tadi, lakanat fi zawati min zawati tilkal khimah, maka niscaya hanya di pojokannya saja, pojokannya. Jadi kemahnya besar sekali ini, ya kan? Jadi kalau seluruh manusia dan ciptaan Allah yang lainnya, penduduk langit dan bumi, ditaruh di bawah tenda itu hanya di pojoknya saja, teng pojok itu, saking begitu besarnya. Tumaitfau ilaihim arba ka'asam, kemudian diserahkan kepada mereka 4 gelas. Ka'sun li Abi Bakar, gelas yang pertama untuk Abu Bakar. Wa ka'sun li Umar, gelas yang kedua untuk Umar. Wa ka'sun li Utsman, gelas yang ketiga untuk Utsman. Wa ka'sun li Ali, dan gelas yang ketiga untuk Sayyidina Ali ridwanullah alim ta'ala ajma'in. Fayaskunan nas, lalu mereka memberikan minum kepada manusia.
Maka fadzalika qaulu ta'ala, dan itulah yang dimaksud wa naza'na ma fi sudurihim min hillin, dan telah kami cabut rasa dendam dari hati mereka. Jadi besok orang yang mengikuti kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, mengikuti jejak langkah mereka, kelak akan diberikan minuman air dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Jadi siapapun ya yang dulu pernah menjadikan mereka sakit hati, mereka tidak ada balas dendam. Di dalam surga tidak ada balas dendam. Kemudian thumma ya'muru ta'ala jahannam an tamhata bi amwajiha wa yaktifu rawafid al-kuffar ala wujhihim fa yashfullahu an absarihim dzalikal waqt. Kemudian Allah memerintahkan kepada jahanam untuk menyalakan apinya, kemudian menghempaskan wayak fidur rawafid wal kuffar. Kemudian diperintah oleh Allah jahanam itu untuk menghempaskan orang-orang rawafid, orang-orang yang tidak menerima syariat Muhammad, orang Rafidhah, wal kuffar, dan orang-orang kufar, ala wujuhihim, di dalam neraka itu, fayakshifullah an absarihim dzalikal waqt, dan Allah buka penglihatan mereka itu, orang-orang Rafidhah, orang-orang kafir, fayangduruna ila manazili ashabi Muhammadin alaihi salatu wassalam. Seketika itu mereka melihat kedudukan tempat sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannati, di dalam surga. Maka ketika orang-orang Rafidhah, orang-orang kafir melihat kedudukan Nabi dan para sahabat dan umatnya, maka mereka mengatakan haula illadzina sadabi minas wa syaqaina. Beruntung sekali mereka dan celaka sekali kita. Itu. Tsumma yuradduna ila qa'ri jahannam. Kemudian mereka itu dicampakkan kembali di dalam neraka jahanam. Tsumma qala Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqqa fin nari man kana fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin minal iman. Tidak akan tetap tinggal di dalam neraka jahanam bagi siapa yang di dalam hatinya terdapat keimanan kepada Allah, keyakinan kepada Allah, walaupun keimanannya, keyakinannya itu sebiji sawi, sekecil biji sawi. Illa yakhruju minha bi syafaati, kecuali dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka semua tadi yang punya iman sekecil biji sawi akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini gitu. Kanjeng Nabi tok iku yang punya kayak gitu. Mula awake dhewe niki sangat bangga dan harus bangga menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan harus selalu menampakkan kebanggaan kita kepada siapapun bahwa saya adalah umat Nabi. Tapi jangan cuma ngaku saya sebagai umat Nabi. Harus mencintai Nabi melebihi segala-galanya. Ya. Mencintai Nabi melebihi segala-galanya. Melebihi anak istri, melebihi harta benda, melebihi pekerjaan. Kalau urusannya dengan Nabi, dahulukan Nabi. Itu umat Nabi. Para sahabat itu seperti itu, mencontohkan bagaimana kecintaan kepada mereka, kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan bukan hanya hartanya. Nyawanya sahabat itu diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita umat akhir zaman ini paling mudah ngekeh maca sholawat, gitu? Ngekeh maca sholawat, praktekke sunah-sunai Kanjeng Nabi, ya kan? Sunai Kanjeng Nabi ketika dahar, sunai Kanjeng Nabi ketika teng toilet, sunai Kanjeng Nabi ketika teng kendaraan. Ngoten niku. Sedaya sunai Kanjeng Nabi diamalke. Itu bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan satu ketika itu ada satu sahabat yang datang kepada Nabi itu, pertanyaannya aneh itu. Ya.
pertanyaan aneh. Kalau biasa jenengan-jenengannya teko nang kiai mesti takoki, "Pak Yai piye carane amalan sing dadekke sugih?" gitu. Mesti sampean ngoten ya. Gitu. Ning kok nek wis sugih lali, biasa to, gitu. Nah, rekoso teko nang kiai, kok nek wis sugih lali karo kiai ya iku bahaya. Bahkan kadang sampai wani karo kiai. Nggih angel mengki sugih kon tetep. Angel gitu. Lah niki wonten sahabat niku dugi teng Kanjeng Nabi tantek letih ngeten. Ya Rasulullah, mata sah. Ya Rasulullah, kapan datang kiamat? Takoke ngeri to, gitu. Kira-kira sampean wanita kok ngoten niku. Bahkan jenengan ngarep-ngarep nek iso aja kiamat silah. Aku masih mau happy dulu, mau jalan-jalan dulu, ya kan, mau senang-senang dulu, ya kan? Masya Allah, gitu. Tapi ini sahabat tanya begitu. Mata sah ya Rasulullah, kapan kiamat datang ya Rasulullah? Maka Nabi tanya kepada laki-laki itu, kira-kira apa yang kamu siapkan untuk menghadapi kiamat itu? Maka sahabat itu dengan kerendahan hati, ya Rasulullah, aku ini sahabatmu yang lemah dalam amal. Sholatku, zikirku, puasaku, dakwahku sedikit sekali ya Rasulullah. Tapi yang aku bawa untuk menghadapi datangnya kiamat ya Rasulullah hanya kecintaanku kepadamu ya Rasulullah SAW. Nah, sehingga turun ayat itu loh, barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama dengan para nabi, para syuhada, para sholihin. Siap insyaallah nggih. Siap insyaallah nggih. Nah, bagaimana ciri-ciri orang yang cinta dengan Nabi? Kalau disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak bakhil. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu tanda cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, memperbanyak salat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mencintai apa yang dicintai Nabi dan membenci apa yang dibenci Nabi. Yang keempat, mengikuti jejak kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling melekat di dalam jiwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah, nih kita ingat-ingat nih, apa? Ya. Nabi itu sangat mencintai umatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat mencintai umatnya, sehingga Nabi itu tidak akan bisa senang di dalam surga kalau melihat satu umatnya Rasulullah SAW masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Lah pripun carane jenengan nyenengke Kanjeng Nabi? Piye carane? Ajak semua umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk taat kepada Allah sehingga selamat dari nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah siap insyaallah nggih? Nah sampean sholat dewi, roh koncone gak sholat meneng wae, berarti gak seneng kali Kanjeng Nabi. Nggih, sampean ngaji, roh kancane gak ngaji meneng wae, berarti sampean gak seneng kali Kanjeng Nabi. Tanda seneng kali Kanjeng Nabi niku sampean kudu neruske perjuangane Kanjeng Nabi, piye carane umate Kanjeng Nabi niku di dalam hatinya paling tidak ada kalimat la ilaha sematan niku. Sedaya niat insyaallah nggih. Kula sak badane ngaos niki sedaya diniati pripun ngajak umat Kanjeng Nabi supaya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedaya niat insyaallah. Dadi aja ngaji dhewe, aja salat dhewe, aja pinter dhewe, aja apik dhewe. Kudu ngajak wong liya. Lah tapi dijak nesu gak apa-apa, sing penting dijak. Gitu? Dijak malah nesoni kula sakniki kula diputus persaudaraane, gak apa-apa dijak. Dhisik bolo malah saiki dadi musuh gara-gara tak jak, gak apa-apa. Ya. Lho dulu koncone kula kuwathah Pak Yai sadurunge ngaji. Ya memang setan iku ya senengane golek sing gak ngaji-ngaji kuwi. Tapi kula sawise ngaji, sawise salat malah mboten gadah kanca, gak apa-apa. Duwe kanca sithik ning kualitas. Gitu? Saged ngertos sedaya insyaallah. Nah niku
Dados aja ngasek dadi menungso niku tegelan. Menungso kok duwe sifat tegelan karo menungso liyane niku mboten umate Kanjeng Nabi. Umate Kanjeng Nabi niku tandane ngesaknonan kali sinten mawon. Ana wong gak salat ngesakno ya Allah. Wong sugih kok gak salat. Iki piye nasibe nang akhirat besok? Kula isin kali Kanjeng Nabi niki. Nek ora takjak kula isin kali Kanjeng Nabi minjah. Ana wong gak duwe, ya Allah mesakno nang donya gak duwe, tambah gak salat sisan. Ya ta? Ana wong bodho, ya Allah ngesakno iki bodhone sak pol-pole tambah gak salat sisan. Tondo sampean seneng kali Kanjeng Nabi. Iku kudu seneng kali umat. Piye carane umat dijak taat kali Gusti Allah. Sedaya niat insyaallah. Niki kula teruske. Lajeng niki wonten dawuhipun Allah Subhanahu wa taala bagaimana penyesalan orang-orang kafir besok di hari kiamat. Ya kan? Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Ya Allah. Orang-orang kafir mengatakan, rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Lah, nak ngerti yang ngono, aku mending dadi wong Islam wae. Nak ngerti yang ngono, mending aku dadi wong Islam. Ketika sudah dihadapkan dengan alam akhirat itu orang-orang kafir menyesal. Ada orang kafir yang mengatakan Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Absorna kami melihat, wa sami'na kami mendengar ya Tuhan kami. Farjina kembalikan kami ke dunia na'mal sholihan inna muqinun. Kami akan beramal soleh. Ada orang kafir mengatakan wa qala al-kafiru ya laitani kuntu turaba. Ya Allah mending aku jadi tanah saja itu. Jadi orang-orang kafir besok itu banyak penyesalan di akhirat. Wa qala al-kafiru ya laitani kuntu turaba. Rabbana absarna wa sami'na farjina na'mal sholihan inna muqinun. Ya kan? Masya Allah. Wonten rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Bahkan di dalam ayat-ayat yang lain masih banyak sekali penyesalan-penyesalan orang kafir. Nah ini ada riwayat dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza istama'a ahlun nar finnar. Ketika ahli neraka itu besok berkumpul di dalam neraka. Jadi kumpulannya wong ahli neraka niku yo karo ahli neraka. Ya mula niki yo tondo-tondone nang donya yo ketoke wis ana gitu. Wong anggere senengane karo ahli neraka ku yo rawuh besok nang akhirat yo dadi bolone gitu. Nah kira-kira kumpul-kumpul karo ahli surga nggih insyaallah ya. Besok teng surga kumpul bareng insyaallah nggih ya. Amin ya. Masyaallah. Idza istama'a ahlun nar fin nar wa ma hum man sya'allah min ahli qiblah. Ketika ahli nar, ahli neraka berkumpul di dalam neraka dan bersama mereka adalah orang-orang yang dijadikan oleh Allah menjadi ahli qiblah, yakni sing biasa madhep ngulon, ya kan? Wa qala al-kafiruna liman fin nari min ahli qiblah. Wong-wong kafir ngenyek. Ketika wong sing pernah ngadep ngulon, sing pernah ngibadah niku yo tetep mlebu nang neraka. Niku wong kafir ngenyek, ya. Dhisik jaremu ibadah wong mlebu surga, saya kira yo padha karo aku nang neraka. Lah malah apa ya aku malah gak salat biyen ngoten ta. Dipoyoki niki ceritane. Wong kafir iku nang neraka aja iso moyoki wong ahli iman. Aja meneh nang donya, urung nang neraka. Nggih ta? Mula sampean niku nak ketika berbuat kebaikan kok dipoyoki wong niku rasa minder. Ahli neraka itu memang seperti itu, biasanya monyoki wong. Kalau ngaji terus bintang surga dhewe gitu. Dhisik bejijatan saiki dadi wong apik gitu. Dhisik you can see bajune saiki jilbabe gede ya ngoten ta? Masyaallah. Dhisik cangkeme saiki dadi ahli salat. Gayane ngoten ta? Masya Allah. Lah sing preman-preman barang ya dipoyoki yo. Dhisik bajingan nyolongan niku saiki salat, ngaji. Iya oh ya, ngoten ta?
ora usah kaget. Wong kafir wis nang neraka kuwi lho jemoyoki wong Islam. Ya kan? Ketika mereka dikumpulkan di dalam neraka bersama orang-orang Islam sing gawe maksiat nih gitu. Ya kan? Alas tu muslimin, ya kan? Loh kamu itu Islam kok yo mlebu neraka bareng aku ki piye? Qalu na'am. Iya bener. Qalu famahna ankum islamukum antum ma'ana finnar. Ora nak ngono ya rugi lah kamu itu. Islam ribut tapi kamu juga masuk neraka bersama kami di dalam neraka. Qalu kanat lana dzunubu fa ukhidna biha. Iya, saya Islam. Kami masuk neraka itu karena dosa-dosa kami. Gitu. Maka fayaghdaballahu azza wa jalla. Maka Allah mendengar orang kafir yang menghina orang Islam karena dosanya dimasukkan di dalam neraka. Allah marah itu, enggak terima Allah. Maka apa? Fayaghdaballahu azza wa jalla lahum wa yaghfir bi fadli wa rahmati. Maka Allah ampunkan orang-orang Islam tadi dengan rahmatnya, fayamuru bi kulli man kana min al-qiblah finnar fayahrujuna minha. Maka seketika itu Allah keluarkan dengan rahmatnya orang-orang pendosa tadi dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Fa hina idzin yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Baru-baru itu orang kafir mengatakan, "Wah, berarti yo penak dadi wong Islam tenan ya." Sebab apa? Sekalipun sampeyan ki dosane akeh, maksiate akeh, ning sampean ki dadi wong Islam, pernah mengucapke la ilaha illallah walaupun sepisan, sampean dicuci, digodhog, diantemi malaikat Jabaniyah nang neraka mbuh pirang juta tahun gak ngerti. Tergantung dosane sampean piye. Mabuke sampean entek pirang gentong. Gitu. Sak piturute dosa macem-macem gitu. Ning kaya napa mawon insyaallah kita semua masih pasti ada harapan untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Lah inilah rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Kalau orang kafir itu tahu bahwa orang Islam sekalipun dosa dimasukkan ke neraka tapi masuk surga, maka pasti dia akan menjadi orang Islam. Tapi sudah terlambat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah berikan kekekalan Islam di dalam hati kita sehingga kita mati dalam keadaan Islam dan kita harus bangga menjadi orang Islam. Wa qala innani minal muslimin. Katakan seperti itu. Saya bangga jadi orang Islam. Ojo isin salat, ojo isin zikir, ojo isin ngaji, ojo isin dipoyoki gak apa-apa. Siap insyaallah. Memang dunia ini penuh poyokan. Wong kafir memang marai emosi kok gitu. Nang neraka mawon sing moyo kok gitu. Allahu akbar. Al-Fatihah.